Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Audia Afiandini, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan judul materi Aliran Filsafat Perennialisme dalam Pendidikan di bawah bimbingan dosen Nisri Rahma Ramadhani. Welcome back my YouTube channel, guys. Nah, sebelum kita memasuki inti dari materi, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari beberapa tokoh yang berkaitan dengan perennialisme. Yang pertama dikemukakan oleh Plato, yaitu tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan asas normatif dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua dikemukakan oleh Aristoteles. Pendidikan penting bagi pembentukan kebiasaan pada usia muda dalam menanamkan kesadaran menurut peraturan moral. Yang ketiga dikemukakan oleh Thomas Aquinas, yaitu pendidikan adalah menuntut kemampuan-kemampuan yang tidak aktif menjadi aktif atau nyata bergantung pada kesadaran setiap individu. Langsung saja, ini adalah menu-menu aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, filsafat pendidikan. Yang ketiga, pandangan filsafat umum yang melandasinya. Yang keempat, konsep pendidikan. Nah, langsung saja yang pertama, latar belakang. Perennialisme berasal dari kata perennis atau perennial, yang berarti tumbuh terus dari waktu ke waktu. Itu maksudnya adalah hidup terus dari waktu ke waktu. Perennialisme berkembang sebagai reaksi dan solusi yang diajukan atas terjadinya suatu keadaan yang mereka sebut sebagai krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Perennialisme mempunyai kesamaan dengan esensialisme dalam menentang progresivisme, tetapi perennialisme berbeda dengan esensialisme dalam hal prinsip perennalis yang religius atau teologis. Yang kedua, ada filsafat pendukung, di mana kita ketahui filsafat pendukung adalah teori atau konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat Plato yang merupakan bapak idealisme klasik. Filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik dan filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran gereja Katolik yang tumbuh pada zaman abad pertengahan. Yang ketiga, pandangan filsafat umum yang melandasinya. Nah, di pandangan filsafat umum yang melandasi ini terbagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama, pandangan ontologis. Yang kedua, pandangan epistemologi. Yang ketiga, pandangan aksiologi. Nah, pasti teman-teman pengen tahu kan apa sih pengertian dari ketiga pandangan tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan pandangan yang pertama, yaitu pandangan ontologis atau hakikat realitas. Pandangan ontologis adalah manusia yang membutuhkan jaminan realitas bersifat universal. Realitas itu ada dimanapun dan sama di setiap waktunya. Realitas bersumber dan bertujuan akhir kepada realitas supernatural. Substansi realita adalah bentuk dan materi. Contohnya, individual itu merupakan batu, rumput, hewan, dan lain-lain. Dalam bentuk, ukuran, warna, dan aktivitas tertentu. Dalam individual thing ada hal-hal yang kebetulan. Dalam realitas terdapat sifat asasi sebagai identitasnya, yaitu wujud hakiki yang membedakan dia dari jenis yang lainnya. Yang kedua, pandangan epistemologi atau hakikat pengetahuan.
Nah, di sini perennialisme mengakui bahwa impresi atau kesan melalui pengamatan tentang individual thing adalah pangkal pengertian kebenaran. Manusia akan mendapat pengetahuan lebih jika bersabar pada kepercayaan. Nah, di pandangan epistemologi ada 3 cara pola berpikir. Yang pertama, berpikir self-evidence, yaitu asas bagi suatu kebenaran dan untuk membuktikan kebenaran. Yang kedua, berpikir secara deduktif, yaitu analisis ontologis untuk mendapatkan kebenaran self-evidence dan universal hakiki. Yang ketiga, berpikir secara induktif, yaitu analisis pengamatan empiris untuk mendapatkan kebenaran, tapi dengan demikian kebenaran yang bersifat terbatas dan relatif. Nah, yang terakhir ada pandangan aksiologi atau hakikat nilai. Hakikat nilai menurut perennialisme yaitu pandangan mengenai hal-hal yang bersifat spiritual yang absolut atau ideal adalah sebagai nilai, dan oleh karena itu nilai bersifat teologis menurut Imam Bernadib pada tahun 1984. Sekarang kita memasuki konsep pendidikan. Konsep pendidikan dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, definisi pendidikan, yang kedua, tujuan pendidikan, yang ketiga, kurikulum, yang keempat, metode, dan yang kelima, peran pendidikan dan peserta didik. Langsung saja kita memasuki konsep pendidikan yang pertama, yaitu definisi pendidikan. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Penganut perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan perennialisme adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Yang ketiga, itu ada kurikulum. Kurikulum pendidikan bersifat subject-centered atau berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat uniform, universal, dan abadi. Selain itu, mata pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia atau kemampuan berpikir. Sebab demikianlah hakikat manusia. Mata pelajaran yang mempunyai status tertinggi adalah mata pelajaran yang mempunyai rasional konten yang sangat besar. Yang keempat, metode. Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh penganut perennialisme adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang tertuang dalam The Great Book. Penganut perennialisme sepakat bahwa latihan dan pembinaan berpikir adalah salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar mengajar. The last one, peran pendidikan dan peserta didik. Peran guru bukan sebagai perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan mengembangkan potensi-potensi self-discovery, dan ia melakukan moral authority atau otoritas moral atas muridnya. Guru harus mempunyai aktualitas yang lebih dan mempunyai perfect knowledge. Nah, teman-teman, dari materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa perennialisme memandang pendidikan itu sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses pengembalian kebudayaan. Perennialisme merupakan aliran filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan, di mana susunannya itu merupakan hasil pikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap yang tegas dan lurus. Oleh karena itu,
Perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Aliran ini memandang manusia sebagai makhluk rasional yang akan selalu sama bagi setiap manusia dimanapun dan sampai kapanpun dalam pengembangan historitasnya. Keyakinan ontologis demikian membawa mereka pada suatu pikiran bahwa kemajuan dan keharmonisan yang dialami oleh manusia di suatu masa akan dapat pula diterapkan pada manusia-manusia lain pada masa dan waktu yang berbeda. Sehingga kesuksesan masa lalu dapat pula diterapkan untuk memecahkan problem masa sekarang dan masa yang akan datang, bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.